hari ke-7 kita sih aku sebagai pengangguran. Gini tapi Niagara Fruit. jadi karena pernah kan my boyfriend aja dia ada spesial. Jadi karena ini libur ya, kita nggak ngomongin tentang kerjaan. Jadi kita bakal ngomongin tentang bagaimana caranya kita bertengkar. Ini adalah salah satu yang sebenarnya sangat menarik buat aku yang biasanya punya diri issue, silent treatment. Berantemnya gimana? Ini masih merah nggak sih? Aku hari ini playing guys, jadi merah. Kita habis dari Komifuro BTW. Yes, kita akan put foto di sini. Tadi kita ketemu Eno Bening, kita ketemu siapa namanya si Buzzer, terus ketemu itu ya. Iya, cuma itu doang sih ketemu. Komifuro was fun dan fun fact, akhirnya mengeluarkan dia dari dalam gua itu tuh sangat kacau. Sumpah traumanya gitu. Dia soalnya nggak keluar rumah guys, rumahan banget, dan membawa dia keluar ada sebuah achievement. Jadi wanita itu suka hiperbola ya teman-teman deh. Tolong bisa dijelaskan. Take it with a grain of salt. Seperti yang biasa orang bilang ya. Tapi saya di Komifuro tadi itu melihat hal-hal yang cukup disturbing ya. Karena dia kaget dia tahu. Ini aku sensor di sini. Soalnya dia kaget ternyata ada yang bener-bener. Jadi ini aman nggak lihat? Berbahaya banget untuk kalian perempuan-perempuan yang mau bawa pria-prianya ke Komifuro, tolong matanya dijaga ya. Berbahaya sekali. Selain pria gepeng ada juga. Anyway, kembali lagi ke topik utama kita adalah bagaimana kita sebagai pasangan yang tidak sempurna tentunya ketika kita bertengkar. Karena pasti dalam hubungan pasti nggak ada hahi doang kan. Betul. Pasti ada berantemnya. Nah, kita tuh berantemnya gimana sih? Coba kamu cerita. Kita biasanya kalau berantem seperti apa? Atau mau apa yang cerita? Coba dari point of view kamu dulu aja deh, dari point of view kamu. Jadi nih ya teman-teman ya, pacarku ini kan slightly akustik ya. Jadi kadang-kadang tuh dia suka tantrum sama hal-hal yang nggak jelas guys. Contohnya kayak gini nih, aku nggak hangout sama dia di hari Minggu. Konteksnya kita tuh dalam 1 minggu cuma bisa hangout 1 hari doang, dan itu hari Minggu. Itu cuma berapa jam doang nih? Betul. Malamnya dia ngechat aku, dia telepon aku nangis-nangis. Kamu tuh gak present. Aku tuh cuma ketemu kamu cuma sehari. Kamu masa gak mau present sih dalam chat? Aku yang baru bangun dari tidurku, yang benar-benar butuh istirahat gitu, bangun kayak. Konteks dulu. Kenapa kita cuma bisa ketemu seminggu sekali? Oh iya, konteksnya adalah aku itu kerja sampai hari Sabtu. That's so sad. Dan hari Minggunya pun aku juga pelayanan, jadi aku bisa baru free tuh sampai jam 12 sampai jam. Bisa nggak sih mukanya kayak gitu? Nah, jadi ada hal menarik yang aku rasa sebenarnya ini bisa dibahas, karena kan banyak orang-orang di TikTok biasanya mereka bahas tentang cewek tantrum itu yang jadi pawangnya adalah cowok soft spoken. Nah, menurut kamu gimana sih? It's a load of bull fucking shit. Menurutku suatu hal negatif, sifat negatif, entah itu kayak misalkan tantruman, entah itu cemburuan, atau misalkan hal-hal seperti gampang kepicut, itu bukan suatu hal yang bisa dimaklumi dan itu tidak mendefinisikan kamu. Jadi kayak misalkan aku emang orangnya tantruman, ya kamu harus menerima aku apa adanya, itu nggak masuk akal. Iya sih. Itu nggak masuk akal karena setiap orang itu diberikan pikiran ya, diberikan otak untuk bisa merubah dirinya sendiri. Kamu itu bukan apa yang kamu katakan. Nah, tambah dikit juga, aku ngerasa bahwa aku
aku tuh orangnya tantruman. Dan dia menyadari itu. Apa yang aku lakukan? Going to psikolog and psychiatrist. I went to the therapist karena bayangin aja ketika kalau misalkan emosian terus kayak dimakan terus pakai aku tuh orang tantruman, perempuan tuh tantrum, cowoknya tuh harus ngertiin ceweknya tantrum. Aku ngerasanya lebih ke kayak ya kalau tantrum tuh bukan sesuatu yang harus ituin nggak sih, harus Kamu nggak terlahir sebagai seorang tantruman gitu enggak, lebih ke kayak atau gimana? enggak, lebih ke kayak kita nggak kayak Tantrum itu tuh bukan- tantrum it's not something that really bisa di proud of gitu. Karena di TikTok kan banyak yang kayak aku senang banget aku bisa ke tantrum kapanpun aku mau dan cowokku menerimaku. Itu kayak bro, your man is not a fucking punch bag, ya nggak sih? Yeah. Kayak nah tapi untuk aku yang tantruman dan kamu adalah orang yang kayak enggak tantruman, kamu gimana sih cara take it-nya? Aku kan orangnya stoik banget ya. Tapi kalau misalkan buat kayak trik praktiknya adalah kalian harus sadar kalau misalkan pacar kalian tantruman itu masalah dia, Iya. bukan masalah kamu. Jadi kamu nggak perlu ikutan marah. Apa yang masalah dia, masalah dia. Apa yang masalahku. Karena butuh dua orang untuk berantem. Kalau misalkan yang satu nggak mau berantem, ya nggak bakal berantem dong. Begitu. Jadi kamu nggak bisa ngambil ini dalam sisi kayak kalau misalkan dia kayak aku tuh udah capek-capek nunggu kamu 1 minggu, masa kamu nggak datang? Aku tinggal ambil kayak oke, maaf ya, kamu mau nelponan nggak malam ini? Kita teleponan yuk. Besok kita telepon lagi deh. Sleep call boleh. Kadang-kadang gitu. Selalu ada cara untuk mendifusi sebuah keadaan. Tapi juga kayak kadang tuh dalam sebuah relationship, sebuah isu tuh bukan kayak aku versus kamu, tapi lebih kayak we versus the problem itself, nggak sih? True. Kayak contohnya kita berdua itu punya kesulitan komunikasi back then. Ya yang kita hadapi adalah musuhnya adalah komunikasinya itu, bukan aku lawan kamu, tapi gimana sih caranya kita bisa menemukan aku yang, karena aku konteksnya aku adalah tipikal orang yang kalau ada masalah berantem, pukul-pukulan, anjing-anjingan, ya maunya langsung selesai pada saat itu. Sedangkan kalau kamu adalah orang yang sama sih. Tapi aku nggak sampai anjing-anjingan gitu. Aku enggak, tapi kan kamu kan tipikal orang yang kayak bentar beb, aku butuh waktu untuk sendiri dulu biar aku nggak jadi yang the main one. Maksud aku yang itu loh, ya nggak sih? Jadi akan ada momen dimana ya kita kan manusia. Ya kalau misalkan udah, let's say you're having a very 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 bad day, terus pacar kamu tiba-tiba tantrum. Nah di momen ini aku pingin diriku sendiri tuh tidak melakukan hal yang bodoh, kayak misalkan bilang kata-kata yang bakal merusak relationshipku, kayak lu tuh punya penyakit mental kayak misalkan gitu. Itu kan nggak waras ya buat ngomong kayak gitu ya. Jadi yang aku lakukan adalah ya udah biarin aja dia marah dulu bentar. Aku retreat dulu ke safe space-ku, entah itu aku menulis, aku journaling, atau aku take a walk. Apapun itu yang bisa menurunkan level kemarahanku. Setelah kita udah nggak marah, baru bisa kita bicara. Bisa ngelihat hal tuh secara logis. Karena hal yang paling parah itu ya, hal-hal yang paling bisa merusak pandangan, merusak cara berpikir seseorang itu karena kalau dia marah. Coba kamu perhatiin, orang-orang yang marah tuh biasanya nggak rasional. Betul. Parah banget, sampai orang yang paling pintar aja tuh kalau marah omongannya jadi bodoh kadang-kadang. Betul. Dan juga somehow kayak ya itu kadang apalagi perempuan itu kalau marah kadang nggak rasional. Kayak aku bilang kayak kamu nggak bersih. Padahal sebenarnya kalau misalkan aku bilang, beb, aku tuh pengen punya waktu yang lebih banyak loh buat kamu. Sebenarnya selesai di situ, tapi karena woman being woman, tapi sebenarnya aku nggak pengen menggunakan kartu itu sih, jujur. Karena aku ngerasa walaupun aku akustik, slightly akustik ya, bukan
high functional akustik. Hmm. Terus habis itu aku punya mental health A, B, C, D. Aku nggak mau bikin itu sebagai kartu hukum. Iya, aku mah orangnya begini, aku nggak bisa berubah. Kamu harus pengertian, bro. My boyfriend is my partner, bukan my caretaker gitu. Ya nggak sih? Yep. Nah, jadi ini konteksnya adalah aku cewek yang dengan banyak sakitnya dan dia adalah cowok normal. Sakit normal, hitungannya normal. Apakah menyukai wanita yang punya masalah mental itu termasuk normal? It's a king, I guess. Tapi intinya adalah kayak, tapi gini sih, ngomong gimana ya? Lebih ke kayak, kalau misalkan berantem tuh, kita wajar nggak sih untuk kita jangan ngomong dulu deh, kayak beda nggak? Rasanya tuh beda sama, aku ngerasa beda sama silent treatment gitu loh. Karena kayak misalkan kayak bapakku yang silent treatment itu kan, biasanya kalau silent treatment itu kan biasanya dilakukan untuk menunjukkan bahwa ya gue marah, gue mau nggak tahu, gue ngambek, udah kayak gitu. Kayak ceritanya kayak konteks papaku pernah ngediemin aku sebulan gitu, karena Anjir, lama banget. sebulan men. Yeah. Aku nggak aku tahu nggak alasannya aku ngomong minta maaf gara-gara apa? Kenapa? SPP kuliahku belum bayar gitu kan. Nah itu. Tapi bedanya sama Raja adalah Raja itu dia bilangnya cuma kayak aku butuh waktu sendiri, tapi bukan berarti kayak menunjukkan bahwa kayak lu tuh salah, gue mau ngambek gitu. Aku ngerasain bedanya gitu loh silent treatment sama aku pengen mencerna dulu, aku pengen tenang dulu. Jadi ketika kita udah siap untuk ngobrol, kita ngobrol. Gitu. Baru kejadian tadi tuh, bukan berantem sih sebenarnya tadi hitungannya kayak. Jadi dia sempat tantrum dikit guys. Tantrum. Kamu tantrum pas buku Komifuro tadi, ya enggak? Aku capek. Iya, aku diam doang. Iya, enggak. Ya, jadi kalau diem doang nggak happy itu di label sama Bebep ini tantrum guys. Enggak tantrum, tapi kayak kamu ngambek, iya enggak? Ngambek enggak? Aku diem aja. Tapi ngambek guys, kayak dia sayang. Iya, mau gimana? Aku lagi main. Lagi. Nih. Iya, jadi pengen dulu tapi. Iya, aku nggak mau. Aku nih nggak begitu ya. Tapi kan itu tadi. Intinya kayak gitu maksudnya. Ya, sama sih kita. Tadi aku tantrum. Oh iya, tantrum. Maksudnya in the end jalan keluar salah satunya adalah karena aku kalau misalkan aku tuh tipikal orang kalau dengar Raja itu naikin suaranya dikit aku nangis. Orangnya nangis ini. Jadi aku ngetik tuh chat. Aku ngetik di notes kayak aku ngerasa kayak gini. Pas kayak tapi ngomongnya pas bener-bener kayak aku sambil ngeliatin nunggu kamu kayak main game tuh ada senyum-senyumnya dikit kayak ini bisa di-approach nih orang nih gitu. Tadi aku baru kayak aku jongkok, tapi jujur ya, aku tuh tadi jongkok lama kenapa coba? Itu adalah coping mekanisme aku kalau lagi stres. Jongkok. Menarik. Aku suka jongkok kalau aku lagi stres. Nah, terus aku ngechat ke kamu, terus hanya kamu jawab, oke, berarti kita karena gini, masalahnya adalah aku tuh senang banget ke Komifuro dan dia orangnya nggak suka keluar rumah. Tapi itu lebih ke bad day aja sih tadi. Hujan. Terus kita hujan-hujanan seru ya kayak film romantis. Kayak film romantis. Naik motor ke BSD ICT tiba-tiba hujan. Terus beliau memutuskan untuk cosplay yang aneh banget. Dia mau jadi wanita. Kita kasih foto di sini. Ya. Jadi you can see why aku nggak marah sih. I'm just slightly annoyed. Iya. Why? But why? Jadi rata-rata tuh orang tuh kesel tuh bukan karena nggak jelek atau enggak, sebenarnya karena nggak ngerti aja gitu. Kenapa kamu milih ini? Iya sih, tapi kamu ngerasa nggak sih maksudnya? Aku tuh sama kamu tuh punya interest yang sangat berbeda banget, tapi at some point kita ketemu di tengah gitu. Iya, intinya kayak gitu ya. Kayak kompromi. Iya sih. Iya. Kompromi kayak misalkan ngomongin tentang yang kita ketemu seminggu sekali.
komprominya apa? Komprominya adalah ya apakah kita bisa teleponan tiap malam 15 sampai 20 menit ngobrol kayak at least gimana sih harimu kayak gitu, atau seperti apa gitu. Karena ya kalau kata orang-orang di Twitter ya Bebe, apa namanya, quotes orang tuh, ini aku bakal kasih musik sedih. Nah, jadi ceritanya nanti kayak dalam sebuah hubungan kita itu harus hadapi badannya, bukan ganti orangnya. Langsung kayak kasih quotes gini, ini Beb, tangan gini. Dan ini ntar quotesnya aku taruh sini. Terus warnanya jadi hitam putih gitu. Ya ini berarti udah 16 menit nih. Iya gitu, tapi intinya kayak gitu bahwa ya dalam relationship ya harus kompromi ya. Betul. Kita harus, udah berapa kali kita saling memaafkan. Bayangin orang yang udah nikah, kamu coba deh tanya sama orang tuamu kalau misalnya masih utuh ya gitu. Berapa kali Orang tua aku sih masih utuh ya. Orang tua iya, masih utuh. orang tuamu masih, orang tuanya Raja tuh luar dalam masih utuh. Keluarga aku sih cemara. Terima kasih ya udah contoh jadi kliennya. Tapi ini udah gak sih? Tapi intinya adalah ya bagaimana kita saling memaafkan dan juga saling berkompromi ya. Kompromi dan saling memaafkan satu sama lain, karena ya dalam sebuah hubungan ya pasti akan ada trial and error-nya untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi kenapa kita tidak coba? Buat cowok-cowok yang punya cewek tantruman, satu trik yang sangat mudah. Kalau kalian cewek kalian tantrum, kalian gak harus kasih respon saat itu juga. Kalian boleh mundur sebentar, bilang, oke, Beb, bentar ya. Kalau misalkan dalam chat, Beb, boleh minta waktu sebentar gak ya? Kalau misalkan in real life, Beb, kita boleh bahas ini 5 menit lagi gak setelah kamu berhenti tantrum? Pokoknya mundur dulu sejenak, susun strategi ya. Strateginya bukan untuk menang argumen. Oh gitu, poinnya itu. Ya, susun strateginya bukan untuk menang argumen, susun strateginya untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalkan masalahnya udah selesai, berarti udah gak perlu marah lagi dong. Gitu guys. Kompromi. Kunci utama, kunci take away. Yeah. Kunci hubungan yang sangat sehat yang pertama adalah Kompromi. Yang nomor 2 adalah Saling memaafkan. Dan yang nomor 3 adalah butuh waktu Jangan gegabah dan butuh waktu sejenak untuk berpikir. 4 nih, kurang 1 nih. Tapi udah 4 aja cukup gitu. Jadi gitu, sekian. 5 mewing dah. Kan dibuka Roblox semua deh. Gitu. Jadi I think that's all from us. See you on the next episode. Kita bikin thumbnail dulu. Biasa aku kalau misalnya di akhir video aku selalu coba bikin thumbnail. Thumbnailnya gini. Gini. Itu gimana? Jangan, tadi udah benar. Tadi gini udah benar. Tadi gini. Oke. Bye-bye guys. Bye-bye. Kok kamu kiss baik ke kamera?